Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang, kelas 11. Kita bertemu lagi pada pembelajaran komputer akuntansi Mayop Perusahaan Jasa, yang mana pembelajaran kali ini merupakan pertemuan yang ke-7. Pada pertemuan yang ke-6, kita sudah membahas tentang sejarah singkat Mayop Accounting, juga jenis-jenis Mayop. Ada yang jenisnya Mayop Basic, Mayop Accounting, dan Mayop Primer. Nah, perbedaan antara Mayop Basic dengan Mayop Accounting pun sudah kita utarakan. Perbedaan antara Mayop Accounting dengan Mayop Primer pun sudah kita utarakan. Yang mana sedikit Bapak mengulas bahwa Mayop Accounting hanya digunakan untuk satu pengguna saja dan menggunakan mata uang hanya satu mata uang saja. Apabila menggunakan rupiah, ya rupiah yang kita gunakan. Apabila menggunakan dolar, hanya dolar yang kita gunakan, dan yang lainnya. Sedangkan Mayop Primer bisa digunakan lebih dari satu pengguna maksimal atau paling banyak, yaitu 25 pengguna dalam satu perusahaan, dan menggunakan multi currency, artinya lebih dari satu mata uang asing, ya. Bisa menggunakan rupiah, juga bisa menggunakan dolar, dan yang lainnya. Baik, untuk pembelajaran yang ke-7 ini, kita akan membahas tentang langkah dalam menggunakan Mayop Accounting. Langkah-langkah dalam menggunakan Mayop Accounting. Yang di sini ada 2 langkah. Yang pertama adalah langkah persiapan terlebih dahulu, dan yang kedua setelah langkah persiapan itu, yaitu adalah penggunaannya. Dalam langkah persiapan ini ada 7. Yang pertama, membuat file, menginput rekening, terus mengatur link account, mengatur pajak, menginput data customer, supplier, karyawan, dan personal. Yang selanjutnya adalah input saldo awal. Yang selanjutnya adalah input inventory dan juga saldo awal. Adapun langkah pengguna yaitu penginput transaksi dan menampilkan laporan keuangan. Baik, langkah persiapan ini merupakan yang pertama adalah pembuatan file. Dalam pembuatan file ini, kita selaku pengguna terlebih dahulu membuat yang namanya data-data perusahaan, nama perusahaan, terus alamat perusahaan, email perusahaan, nomor telepon perusahaan, terus tahun yang akan kita buat, tahun pembuatan laporan tersebut. Nah, itu semuanya di dalam pembuatan file. Dan yang kedua, setelah pembuatan file ini selesai, maka kita akan menginput yang namanya rekening. Nah, inputlah rekening-rekening. Apakah kita menggunakan rekening yang sudah disediakan oleh Mayop, atau kita membuat rekening tersendiri sesuai dengan rekening yang ada di perusahaan kita. Ya, begitu pula misalnya contohnya kita buat rekening kas, bank, piutang, utang, modal, dan lain-lainnya, beban-beban serta pendapatan, dan juga nomor-nomor akun harus diinput di dalam rekening ini, ya. Yang selanjutnya adalah mengatur link account. Link account itu adalah akun-akun yang saling berhubungan. Akun-akun mana saja yang berhubungan? Kas berhubungan dengan apa? Misalnya dengan piutang, dengan penjualan. Kas hubungannya dengan bank. Kas hubungannya dengan apa lagi? Pembelian, utang. Nah, itu semuanya merupakan akun-akun yang saling berhubungan. Nah, yang selanjutnya adalah mengatur pajak. Karena Mayop Accounting ini dibuat perusahaan Australia, maka pada dasarnya pajak yang digunakan itu berdasarkan pajak yang ada di Australia. Oleh sebab itu, kita terlebih dahulu atur pajaknya sesuai dengan pajak yang ada di Indonesia, ya, ketentuan-ketentuan pajak yang ada di Indonesia. Jadi diatur terlebih dahulu. Yang selanjutnya, kita akan menginput data customer, data supplier, dan data karyawan, serta personal. Nah, data customer, apa itu customer? Customer itu adalah pelanggan kita, orang yang membeli barang kita, atau perusahaan yang membeli barang kita, atau perusahaan yang menggunakan jasa kita.
Nah, data customer ini di-input, ada berapa customer di perusahaan kita, misalnya namanya, alamatnya, nomor teleponnya, ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah data supplier. Data supplier itu adalah orang yang menjual atau memberikan jasa kepada kita, atau perusahaan yang menjual barangnya kepada kita. Ya, itu yang disebut dengan supplier. Seperti itu pula data supplier, kita input nama suppliernya, alamat suppliernya, nomor telepon suppliernya, itu semuanya kita input. Begitu pula karyawan, data-data karyawan dan data-data personal, semuanya kita input. Ya. Yang selanjutnya input saldo awal. Saldo awal ini semuanya diinput ya. Jadi secara akunting dari kas, bank, terus piutang, persediaan, terus apalagi utang ya. Terus utang jangka pendek, utang jangka panjang, terus apalagi modal. Itu semuanya kita input saldo awalnya ya. Terus yang selanjutnya adalah inputlah inventory, macam-macam inventory-nya kita input, ada berapa macam inventory, terus saldo awalnya ada berapa, ya seperti itu semuanya kita input. Setelah data-data dari 1 sampai 7 ini kita sudah persiapkan, sudah kita input, maka kita tinggal masuk kepada penginputan transaksi setiap hari. Ya, ketika transaksi setiap hari ada, maka transaksi itu kita inputnya, nomor dokumennya, terus keterangannya, terus jumlahnya, harganya, semuanya kita input di dalam penginputan transaksi ini. Apabila kita sudah input transaksi ini, maka secara otomatisasi Mayop akan menampilkan laporan. Bentuknya adalah laporan keuangan, seperti yang kita inginkan. Dan laporan ini nanti bisa dilihat dalam laporan Mayop, ya, laporan keuangan, dan laporan juga itu bisa kita send atau kita transfer atau kita import ke dalam bentuk Excel. Seperti itu. Dan yang selanjutnya inilah jendela awal atau tampilan awal pada Mayop Accounting versi 18 ya. Mayop versi 18 tampilannya seperti ini, nanti akan kita pelajari dan akan kita praktikkan ya. Yang pertama nanti ada sini open. Open ya dalam bahasa Indonesianya kalau kita bisa ini adalah membuka ya, buka. Open, nah membuka file yang telah dibuat. Artinya kalau kita klik open ini, kita terlebih dahulu sudah membuat file sebelumnya, ya sudah mengerjakan perusahaan apa yang sudah kita kerjakan. Nah, transaksi-transaksinya sudah kita input. Nah, seperti itu maka kita buka file untuk membuka kembali perusahaan yang sudah kita buat. Yang selanjutnya adalah create. Create adalah membuat file atau perusahaan baru. Apabila kita baru masuk untuk menggunakan Mayop ini, maka kita klik yang namanya tombol create ini, ya, karena kita akan membuat perusahaan baru. Nah, terlebih dahulu langkah ini yang nanti akan kita lakukan pada saat membuat perusahaan baru, membuat file, menginput rekening sampai dengan inventory dan saldo awal. Ini yang harus kita persiapkan dalam membuat data perusahaan baru. Explore adalah membuka file contoh yang telah disediakan oleh Mayop. Artinya ketika kita ingin melihat apa saja sih tampilan-tampilan yang ada di Mayop Accounting versi 18 ini, maka kita lihatlah Explore. Ya, kita klik Explore. Ya, what's new ini artinya melihat fitur-fitur baru yang disediakan oleh Mayop versi 18. Pasti fitur-fitur ini bertambah sebelumnya daripada fitur-fitur yang Mayop versi lebih rendah ya, seperti misalnya versi 15, versi 17 ya. Itu lebih rendah dari versi-versi sebelumnya. Exit. Nah, kalau exit itu ya apabila kita ingin keluar, mengakhiri penggunaan Mayop atau menutup program Mayop ini. Selesailah, misalnya kita sudah selesai, maka kita klik ya tombol yang namanya tombol exit ini. Nah, inilah anak-anakku ya, sedikit perkenalan awal untuk jendela Mayop
accounting versi 18 ini nanti kita akan lanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Demikian pesan Bapak, salam kepada orang tua kalian, jaga kesehatan kalian, jangan lupa menggunakan masker, jaga jarak apabila kalian berkumpul, lebih baik kalian tinggal di rumah apabila tidak ada keperluan yang sangat penting sekali. Demikian dari Bapak, billahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.